Waktu masuk STAN berarti yang disetor ijazah paket C. Paket C. Oh. Seandainya nggak punya paket C tapi punya ijazah Jerman, kira-kira masuk STAN bisa nggak? Nggak tahu Nggak tahu ya. Kayak punya STAN kali Mas. Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB. Obrolan santai yang menginspirasi, berbagi bersama narasumber yang tak terduga. Jubir Insaf. Juli bicara seputar inspirasi agen perubahan. Marilah kita sambut host kita, Julianda Rosyadi. Oke, selamat datang semuanya di podcast. Podcast ini namanya Jubir Insaf. Juli bicara seputar inspirasi agen perubahan. Tepuk tangan dulu. Oke, ini adalah episode pertama, teman-teman, dan podcast ini adalah wadah buat kita ngobrol-ngobrol yang lebih ringan. Kenapa? Karena selama ini kalau podcast kantor pasti ngobrolin soal kantor, pasti ngobrolin hal-hal yang serius terkait kerjaan, gitu kan. Nah, ini adalah wadah kita ngobrolin yang lebih santai. Meskipun bagaimanapun yang namanya udah jadi PNS ya, teman-teman, itu nggak bisa dilepas identitas itu. Pasti akan ada obrolannya yang nyangkut-nyangkut ke kerjaan. Tapi kita akan bawa lebih santai di podcast ini. Nah, di podcast pertama ini, untuk menandai bahwa podcast ini adalah podcast anak muda, kita mengundang generasi paling muda yang saat ini ada di kantor. Dan ini adalah anak OJT kita. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Bram. Nah, bajunya putih-putih nih dong, ciri anak baru. Belum diwarnai. Selamat datang Mas Bram. Thank you Mas Juli. Sehat? Sehat, selalu sehat. Aku panggil Mas Bram, nggak usah ya, aku langsung Bram aja. Boleh. Oke. Kalau aku manggil dirimu Mas kan? Kayak buat Iya. muka aja. Oke, lanjut. Kita ke nama dulu deh. Namamu setahuku unik. Sebutin deh nama lengkap. Nama aku Hizkia El Hadi Subrandamani, tapi kalau di akte lahir itu Hizkia El Hadi Subrandamani. Damaniknya hilang. Damaniknya hilang. Kalau di karena waktu itu nggak tahu ya, di khususnya di Jawa Barat, di Bandung ya, waktu itu banyak anak-anak seumuran tuh yang si marga itu nggak ada Mas. Oh, Damanik ini marga. Damanik ini marga. Daerah mana? Dari Batak Mas. Oh, oke. Biasanya kan yang lebih terkenal kan yang Iya. Gak, bukannya ini gak terkenal. Aku baru pertama kali Eksklusif. Iya. Wawasanku yang sedikit kurang gitu ya. Jadi agak takut. Udah dibersih, udah disapu ya kawan. Oke. Oke. Hizkia El Hadius Bram Damanik. Iya. Panggilannya Bram ya? Oke. Bram, coba ceritain dulu lahir tahun berapa, kemudian sekolah di mana dari SD, SMP, SMA, kemudian lalu masuk STAN. Oke. Jadi dari apa tadi? Dari lahir, Aku di mana? lahir di Bandung 25 April 2001. Terus sekolah ya. Oke. Aku SD di Bandung, di Manado Bandung. SMP juga sempat, terus semenjak kelas 9, kelas 3 SMP itu aku masuk homeschooling. SMP kelas 9 masuk homeschooling, oke. Iya. Lanjut. Terus SMA-nya masih homeschooling? iya, sempat homeschooling tapi sambil pindah gitu. Jadi homeschoolingnya jalan terus sekolah gitu. Homeschoolingnya jalan, tapi sekolah biasa juga. Double berarti? Iya, pada saat itu. Ini SMP ya? SMA. Oh. SMA kelas 1 SMA. Karena aku harus tetap ngambil ijazah Indonesia juga kan, jadi biar paralel. Woi, harus ngambil ijazah Indonesia juga. Iya. Kenapa ada kalimat itu, Mbak? Gara-gara di luar negeri kah tinggalnya atau gimana? Iya, kurang lebih gitu Mas. Di mana? Kalau di luar? Di Eropa Mas tentunya. Oke, Jerman. Anak Jerman. Dan sedih Mas. Jermannya di Brazil. Biasanya geger kauman. Iya. Oke, jadi dari SMP kelas 9 tadi kah pindah ke luar negerinya? Di SMA-nya Mas. Jadi SMA. sempat yang untuk homeschooling itu juga karena waktu itu aku aktif di olahraga, sekalian juga sambil persiapan buat ke Jerman itu, karena kan harus persiapan bahasa dan lain-lain. Jadi si pindah itu kelas 1 SMA-nya gitu Mas.
Oke, pindahnya ke di SMA itu. Nah, Homeschoolingnya di Jerman. Habis itu sekolah biasanya juga di Jerman atau gimana? iya, jadi waktu persiapan itu kan di Indonesia tuh Ya. homeschooling juga, Yes. di sana juga homeschooling juga, tapi karena aturannya di sana tetap harus masuk sekolah umum, jadi homeschooling juga ya sekolah juga gitu Mas. Oke. Yang buat ngambil ijazah Indonesianya yang homeschooling atau Yang yang sekolah homeschooling. biasa? Oh, Paket oke. C. Iya. Homeschooling paket C. Bisa masuk kan? Ya, Nyatanya di sini ya. Aku di sini sekarang. Oke. Yang panjang juga itu ceritanya Mas. Oke, ijazah paket C nih ya. Itu ada SMA-nya, SMA mana nggak? Nggak SMA, tapi istilahnya tuh PKBM. PKBM itu apa ya? Oke. Nggak ada nama sekolahnya berarti ya di Nggak ada. ijazah. Oh, oke. Padahal sebelumnya lulusan SMA Jerman. Itu ada ijazahnya terpisah sebenarnya. Terpisah. Cuma aku pakai buat Waktu masuk STAN berarti yang disetor ijazah paket C. pakai C. Oh. Seandainya nggak punya paket C tapi punya ijazah Jerman, kira-kira masuk STAN bisa nggak? Nggak tahu Nggak tahu ya. Kayak punya stand kali Mas. Aku mah nggak tahu. Yang jelas waktu itu daftarnya pakai ijazah paket C-nya ya. Oke. Tapi waktu itu sempat deg-degan juga tuh. Waktu seleksi berkas tuh. Dan gimana tuh? Ini gue terima nggak ya pakai? Oh, kira-kira berkas tuh. Nah, kalau itu Oke. serangan jantung ya Mas. Oke, berarti sempat was-was juga ya. Apakah Ya. paket C ini bisa? Yang jelas sekarang sudah ada di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Oke. Dari teman-temanmu juga itu ada kabarnya. Apa tuh? Di fase mahasiswamu Ah. ada salah satu kerjaanmu yang cukup apa ya? Keren lah ya buat mahasiswa ya. Kalau buatku sih biasa aja, salah. Gitu. Katanya di kampus jadi presma nih. Wakil. Oh wakil, iya ya, anak D3 nggak mungkin presma ya? Atau udah bisa zamanmu? Waktu itu agak anomali gitu Mas. Jadi sebenarnya memang kayak gitu. Ya. Tapi waktu itu kan sempat nggak buka tuh stand. Oke, Tahun 2020 apa ya? ngobrolin politik kampus sih, nggak apa-apa ya? Oke. Terus jadi tuh si presmanya lulus, si wapresmanya naik. Jadi kosong tuh wapresmanya, dan masuklah anak reguler juga di situ. Nah, di situlah aku masuk. Sebentar. Jadi Jadi ini nggak ada pemira. iya. Pemira udah jadi, kita dulu. Pemira udah selesai, Oh. ada presma, ada wapresnya. Habis itu Presmanya lulus. presmanya lulus Oh. karena udah beres di depan. Oke. Wapresmanya naik jadi presma. Terus yang jadi wakil? Wakil ada satu. Oh ada, reguler juga. Nah, terus yang ini lulus. Oh yang presma yang jadi presma tadi udah lulus. Oke. Presmanya naik. Nah, disitulah aku masuk dulu. Berarti jadi wakil tanpa pemira nih ya? Tanpa Oh gitu. kalau pakai pengira kan enggak jadi. Oke. Iya. Oh gitu ceritanya. Jadi PJ ya, penjabat ya. Oke. PLT. PLT. Iya. Oke. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu, berarti kelihatannya dirimu lumayan aktif di organisasi kampus di aktivisan ya. Ya tipis-tipis kontribusi. Nah, yang biasanya bilang tipis-tipis ini serius kok. Apa namanya? Apa aja yang sudah dilakukan waktu jadi wapresma yang kira-kira dirimu bangga lah udah pernah melakukan itu? Aduh, jatuhnya flexing nggak ya? Enggak dong. Jadi ya sebenarnya Bukan flexing kebaikan lu nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Bukan flexing kekayaan. Waduh. Apa ya? Mungkin selama jadi wapresma aja ya Mas. Ya. Mungkin yang paling aku syukurin itu sebenarnya bukan hal yang aku rencanakan waktu mau jadi wapresma. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu itu, aku tuh ternyata disadarkan bahwa kalau kita memegang jabatan sesuatu, dalam hal ini wapresma ya, kita bisa bantu orang tanpa pakai uang kita. Nah waktu itu Oke. Kita bisa bantu orang tanpa pakai uang pribadi kita. Tapi tetap pakai uang. Oke. pakai uang, Yes. tapi ya gitulah. Nah waktu itu tuh yang menyentuh hatiku tuh waktu kan waktu itu posisinya COVID Mas. Ya. Jadi tuh Oke. COVID, wapresma dua kali lulus gitu ya. nah kondisi kampus kan gak kayak biasanya, kos-kosan mati, UMKM mati segala macam.
Dan waktu itu ada salah satu apa ya, orang yang punya kos juga, yang tukang galon lah istilahnya gitu. Oh, oke. Dia benar-benar hancur lah tuh, sampai anaknya tuh nggak bisa lanjut sekolah. Ya. Di situ tuh ternyata kita bisa punya kesempatan untuk bantu anaknya buat tetap bisa lanjut sekolah. Gimana caranya bantu? Waktu itu sebenarnya ya kayak BLT aja biasanya gitu ya, cuma bantuan uang aja gitu. Cuman ternyata kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang orang yang ngurus anggaran segitu banyak, ternyata uang sekecil itu bisa menyelamatkan lah masa depan seseorang gitu. Mungkin itu yang satu hal ya, banyak juga hal yang juga kayak Antara insaf nih. Oke, salah satunya sih. Iya. Berarti tadi kita udah ngobrolin soal kampus ya. Udah jadi Wapresma, kemudian tadi ada program semacam BRT lah ya yang spontan tadi. Oke, lagi. Kemudian lulus dari mana? 2022 habis itu langsung OJT tahun? Sekarang mulainya Maret ya kemarin. Oke, mulai Maret 2023 udah masuk jadi OJT di Direktorat Jenderal Pemeliharaan. Oke. Bangga lah ya jadi anak DJPB ya. Bangga dong. Masa tidak bangga? Kenapa ujungnya harus ketawa sih habis belum? Bangga. Oke ya, mantap. Oke. Pertama OJT itu kemarin sempat keliling ya? Iya. Sempat keliling, dikenalin sama direktur udah perlu direktur OJT ya OJT. Ya biar dikenalin dulu lah sama kondisi kantor gitu. Habis itu kemudian ditempatin OJT di DSP. Betul. Oke. Tapi sebenarnya waktu OJT kan keliling ya satu-satu. Terus waktu di DSP, aku tuh ngomong sama ada temanku, Pak Budi itu sama ini kayaknya direktorat nggak asik gitu. Aku kayaknya paling gak mau di DSP. Aku bilang gitu ke teman. Kenapa dia di sini? Tapi ternyata Gimana? Ya, silakan disapu sendiri. Asik nggak? asik dong. Enggak, ini beneran. Bukan yang kayak iya dong yang tadi. Ini beneran asik nih. Berarti yang tadi nggak benar? Tadi benar. Oke, benar. Iya, jadi kayak nggak tahu ya waktu impresi pas OJT ternyata pas di jalannya ternyata asik. Aku nikmati banget gitu. Oke. Yang bikin asik sekarang apa berarti di DSP? Yang bikin asik lingkungannya, orang-orangnya juga asik sejauh ini ya. Sejauh ini. Nah. Termasuk inisiasi program ini nggak? Asik, seru. Oke, seru ya beneran ya. Termasuk hal yang Tahu ide ini punya siapa? siapa tuh? Idenya aslinya ya. Nah, setelah di OG sebelum ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan kemudian kita Siapa tuh? Ide Siapa aslinya tuh? adalah dari seorang pelaksana. Siapa namanya Mas? Murti Pagar kita, Garpil. Kayak Garpil. Aduh. Kalau buat makan Garpu. Bentar mau taruh gantian. Ini dong berarti apa kain-kain. Apa tuh? Garmen. Kayak jokes kita. Garing. Iya, boleh. Aduh, kurang. Nah, itulah Mas Intan. Kita editor. Nanti kita minta ya. Sangat original sekali ya. Sangat spontan ya. Yoi. Nah, bikin di sini. Iya, kita udah cari editor Mas Intan dengan sini. Kasihan kan nggak muncul yang punya ide. Biar kita bisa toel gitu. Apa lagi? Shot. Boleh. Iya. Udah kebanyakan. Susah ini. Oke. Nah, ini kan termasuk kerjaan yang bisa dibilang asik lah ya. Kalau misalnya kerjaan seriusnya kan tetap ada ya. Ada. Terus di DSP itu ya, kalau dari pengalaman aku pribadi, itu lumayan ini juga membuka kesempatan buat kita eksplor hobi kita. Apa aja dulu? Lah, justru aku mau nanya, pengalaman lu selama di DSP, udah berapa lama di UJT berarti? 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini, bener nggak klaimku tadi? Apa tuh? Aku kan sebagai orang DSP ini ngeklaim nih, bahwa DSP ini cukup membuka. Iya sih, khususnya di seni sama olahraga ya. Nah, ada hobi apa di seni sama olahraga ini? Kalau di seni sih ya musik tipis-tipis lah bareng teman-teman. Pegang apa?
keyboard, bass juga. Oke, yang penting jangan vokalis lah ya. Oh ya, itu merusak ruangan ini terhadap ruangannya. Bisa dipakai musik. Oh iya, ini benar teman-teman. Ini kita tag podcastnya di SP Room gitu ya. Ini ruangan santai sebenarnya. Kemudian di sini juga teman-teman SP Akustik biasanya latihan, jamming bareng. Keren banget. Kemudian kemarin teman-teman anak OJT ini bikin SP Akustik U23. U23 yang gagal main di Piala Dunia. Salah, U20. Oke. Aduh, kaget aku. Oke, jadi udah dirimu punya hobi main musik, terus ada hobi apa lagi? Olahraga juga suka. Olahraganya? Kalau hobi ya bola, terus ya gitu lah. Bola apa nih? Bola apa? Kenapa? Itu bola apa ya? Padahal kalau bola tuh pasti sepak bola ya. Bola. Kalau yang paling aku cintai ya memang dari dulu. Tapi kalau misalkan yang aku tekunin ada beberapa lah kayak renang, kayak selam. Kemarin seingatku sempat kedengeran dirimu cerita soal polo air. Iya, itu tuh sebenarnya jadi itu awalnya tuh diajak tuh mas pola itu satu. Jadi aku balik lagi ke ini ya, pola itu sebenarnya salah satu olahraga yang baru aku tekuni lagi di luar di kantor sih sebenarnya. Jadi Sebentar, ini maksudku di Indonesia apa? di Indonesia, Di Indonesia? ada. Oh, Iya ada. Jadi tuh kemarin aku ditawarin waktu sebelum dipanggil buat panggilan instansi. ya. Aku tuh ditawarin buat ikut latihan pola air Sama? ada lah yang di pelatnas gitu. Oh. Nggak pelatnas sih sebenarnya orang-orang yang di Jakarta, tapi ya orang-orang pelatnas gitu. Terus aku kayak tertarik karena kalau dari ceritanya sih katanya jadi kan pola air itu sebenarnya gabungan dari renang sama sepak bola ya. Oh, tak kira tadi gabungan sama antara polo dan air. Ember dong. Iya, boleh. Tapi bisa juga boleh. Iya, terus aku punya basic di renang dulu kan. Jadi atlet. Terus aku juga suka main bola. Atlet renang. Iya, Oke. Atlet renang main bola. Oke. Jadinya kayak kegabung lah di situ. Jadi masuk lah terus. Oh, oke. Sebenarnya waktu itu disuruh ikut latihan kan buat SEA Games, tapi SEA Games kan udah lewat ya, nggak sempet main. Gimana konsepnya latihan buat SEA Games? Nanti SEA Games udah lewat. Iya, jadi waktu pas latihan untuk SEA Games itu lagi sibuk-sibuknya pra OJT, mulai gitu segala macam, jadi aku yang nggak maksimal lagi ya pasti jadinya ya dilatih. Gimana pun pun mungkin oke. Gimana pun hobi prioritas tetap kantor kan. Betul. Oke. Mantap. Oke. Nah, sekarang dari pengalaman tadi ya, olahraga, keaktivisan, dan segala macam latar belakangnya. Kira-kira menurutmu apa yang dirimu pelajari yang kira-kira bisa buat jadi kompas atau acuan lah untuk jadi panduan selama dirimu nanti kerja di Kementerian Keuangan? Kan masih baru nih, masih putih gitu kan. Akhirnya ini aku sama Habib Ja'far teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Oke, nah kira-kira gimana tuh? Ada nggak satu hal deh misalnya yang kira-kira bisa jadi pegangan buat bisa juga sama teman-teman? Yang benar-benar aku dapat ya kalau untuk kedepannya tuh soal attitude sih mas. Sebenarnya ternyata setelah aku pelajarin nilai dalam arti nilai di kampus atau kepintaran kita itu kalau menurutku ternyata nggak dipakai itu memang berpengaruh untuk daya tangkap dan lain-lain. Iya. Tapi sebenarnya yang menentukan kenyamanan kita kerja di kantor dan segala macam dan kita ke depan itu kalau penglihatanku selama 2 bulan ini lebih kayak itu gimana kita beradaptasi sama orang-orang, gimana kita menyikapi ke orang-orang dengan karakter yang beda-beda. Oke. Aku merasanya itu lebih penting. Attitude tadi penting banget lah ya, penting mantep. Attitude dulu baru skill. Nah, kalau orang skillnya kurang, itu masih bisa biasa. Kalau misalnya attitude-nya, karena attitude tadi salah satunya adalah Gembleng ya. Karena salah satu bentuk attitude adalah keinginan mau belajar gitu, kemauan belajar. Oke.
kalau tak rekap sedikit ya, dari awal dirimu lahir di mana tadi? Bandung. Lahir di Bandung, anak Sunda. Kemudian ke Jerman di waktu SMA. Habis itu balik masuk STAN pakai ijazah pakai C. Jadi Wapresma, kemudian masuk Kementerian Keuangan. Dan tadi yang dirimu anggap jadi pelajaran yang cukup berharga ketika sudah masuk di kantor, dari semua pengalaman itu adalah terkait attitude. Setuju. Oke. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kira-kira mau ada pesan apa nih buat teman-teman? Terserah lah, mau jaga attitude kayak mau apa kayak kamera mana kamera? Nah, silakan ngomong. Ini di YouTube ada pesan-pesan apa untuk generasi milenial kayak pejabat-pejabat itu? Apa ya? Nah ini apa namanya pesannya buat generasi ini? Iya. Apa mau pesan buat generasi milenial? Waduh, ke atas deh. Iya. Apa ya? Tetaplah bermimpi, karena kita nggak akan pernah tahu mimpi kita itu terwujud dalam bentuk apa. Mungkin itu sih. Jangan pernah lupa bermimpi. Yang pernah berhenti bermimpi. Oh, jangan pernah berhenti bermimpi. Berarti tidur terus. Iya boleh. Oke, untuk menutup teman-teman, kita ada salam transformasi. Ini kan podcastnya PMO ya. Aku bilang salam transformasi, dirimu berubah untuk kita. Oke. Sekali lagi, salam transformasi, Berubah butuh kita. sampai jumpa kawan-kawan. Bye-bye. Udah lah ya, terlewat ya.